Shalom, selamat datang dalam ibadah online GBI Margonda. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan November 2020. Saya percaya kita tetap semangat dan bersuka cita menantikan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tetap kita nantikan ibadah online GBI Margonda tanggal 29 November 2020 di channel YouTube GBI Margonda. Jangan kelewatan ya. Selanjutnya, GBI Margonda membuka layanan doa bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah, pergumulan, sakit penyakit, atau dukungan doa yang lainnya. Caranya, Bapak Ibu bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Nanti akan ada tim pendoa kami yang akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Margonda dengan nomor rekening 86919 65252, atau Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti mobile banking, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Amin. Berikutnya, mari buat video singkat 1 menit yang berisi ucapan selamat hari Minggu dan ucapan semangat kepada jemaat GBI Margonda. Untuk informasi dan cara pengiriman video, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pesan ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Kami tunggu videonya ya. Yang terakhir, kita akan menyaksikan pengumuman dari Divisi Anak GBI Margonda.
Demikianlah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GBI Margonda. Dan puji nama Tuhan, terus biar sukacita yang dari Tuhan melimpah dalam hati kita apapun keadaannya saudara. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Mari sebelum kita memulai segalanya dalam ibadah ini saudara, kita satukan hati kita berdoa. Kita minta Roh Kudus Tuhan intervensi kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan saat ini, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Merendahkan hati kami ya Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan, yang adalah jalan keluar bagi kami, yang adalah Allah yang hidup bagi kami, yang adalah Allah yang menjamin segala sesuatunya dalam hidup kami. Kami tetap kuat, kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beracaralah ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu. Bahkan diubah ya Tuhan Yesus menjadi baru. Di dalam kuasa kasih anugerah-Mu yang berlimpah. Ketika kami menghadap hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita saudara. Melangkah masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua yang ada pada kami sampai hari ini adalah karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yes. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami suka akan jalan-jalan-Mu, kami suka mengiring langkah-Mu, yang adalah kekuatan bagi kami. Pengharapan kalau sampai hari ini kami masih ada, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagahku Tuhan. Aku percaya, bukan karena gagahku, semua karena-Mu, daripada-Mu dan oleh-Mu Tuhan. Oh, rianaralamaya syakanaramaya syandaralamo. Yesus, Kaulah sumber kekuatanku. Kianaralama syikianaralabaralab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 a. Oh, rianaralabaralabaralabaralabaralabaya syandaralabaralabababababa. Oh, riandakaralabaralabaralabaralabaya syandaralabababa. Sebab apa yang ada pada kami semuanya daripada-Mu Tuhan. Enggak ada yang perlu kami pertahankan dari yang ada pada kami ya Tuhan Yesus. Tidak kekecewaan, tidak amarah ya Tuhan. Namun kami mau bersyukur kepada-Mu, karena semua yang daripada-Mu, semua yang dari kami adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Orianda la la baya shakara la bara
Shakara baralaba. Uriana laba 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 laba. Kinarala maya shakara laba takarianda karala barala baba. Horianda karala bata shanda karala barala baba. Mari umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh saudara. Kianaralaba shikianaralaba, mari yang lain serukan panggil nama Yesus. Tuhan Yesus. Orianda karala baba, kami gak mampu jalani ini semua kalau bukan karena roh-Mu ya Tuhan. Orianda barala baba. Kami gak sanggup jalani anugerah ini ya Tuhan kalau bukan karena roh-Mu. Orianda barala baba. Kalau bukan kami jalani Tuhan. Karena kami mengikut dan mengiring langkah-Mu dalam hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Kami gak punya yang lain Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena pada akhirnya yang kami tahu, kami ini hanyalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang Kau cipta untuk menyembah-Mu. Yang Kau cipta untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab itu kami melepaskan hak kami. Memandang kepada-Mu sumber segalanya di hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama.
daripada kami adalah daripada-Mu ya Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau besar, bahkan terlebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih besar dari segala masalah apapun yang ada di dunia ini, bahkan dari roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kami mau bersorak demi nama-Mu yang hebat, perkasa dan ajaib. Dan maha besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Karena Dia Allah Maha Besar, Dia sumber sukacita kita, dan Dia ada di dalam kita, saudara. Dimanapun Anda berada, katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang maha besar itu di dalam kami dan melalui kami. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Kau layak Tuhan. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Yes. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Ya, dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Kami nyatakan Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Dahsyat Kau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman
dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya.
Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karena hidup yang kami hidupi ini ya Tuhan, adalah karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih. Oleh karena itu kami mau terus mengulurkan tangan kami kepadamu Tuhan. Kami berserah namun kami tak menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Karena kasih-Mu yang mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
kasih Tuhan. Kasih-Mu dan kuasa firman-Mu yang sanggup mengubah hati kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi Tuhan. Nah, kita ada di bulan November. Tema kita adalah trap atau jebakan. Di minggu pertama kita telah mempelajari tentang pengajaran sesat, di mana iblis ada dalam segala pengajaran sesat, dan karena itu setiap anak-anak Tuhan harus mengerti firman Tuhan supaya tidak disesatkan. Minggu kedua kita mempelajari tentang jebakan dari kegagalan. Ketika orang gagal bisa terjebak di dalam keputusasaan ataupun meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang jebakan kesuksesan. Karena kesuksesan juga bisa menghasilkan jebakan sehingga kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Mari kita pelajari jebakan dari kesuksesan. Yang pertama adalah kesombongan. Amsal 18 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada orang ketika dia belum berhasil, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia punya kerendahan hati. Tapi sayang ketika dia berhasil, ketika dia sukses, dia mulai merasa sombong. Dia merasa segala pencapaiannya itu berasal dari kekuatan dia, berasal dari sumber daya dia, berasal dari kepintaran dia. Dan dia mulai melupakan Tuhan. Padahal Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau orang sombong, sebentar lagi akan mengalami kehancuran. Orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Karena itu hati-hati ketika kita sukses. Jangan sampai kita sombong. Kita bisa pelajari contoh di dalam Alkitab. Ada seorang raja bernama Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Ketika dia sukses, karena kerajaan Babel pada waktu itu ada kerajaan yang begitu luar biasa. Kerajaan yang mengalahkan Yehuda. Sehingga orang-orang Yehuda dibawa dan dibuang ke daerah Babel. Dia berhasil, dia sukses. Tapi akhirnya dia menjadi sombong. Mari kita lihat dalam Daniel 4 ayat 30 sampai 32. Daniel 4 ayat 30 sampai 32, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi situ waktu satu kali Raja Nebukadnezar melihat kemegahan daripada kerajaannya. Dia berkata di ayat 30. Bukankah itu Babel yang besar? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Begitu sombongnya dia. Dia katakan semuanya untuk kemuliaannya dia. Dan dia membangun dan kuasanya. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum dia. Ayat ke-32 dikatakan. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di padang, di antara binatang-binatang di padang. Akhirnya Nebukadnezar justru tinggal di padang. Dia makan rumput, dia direndahkan, dia seperti binatang selama 7 tahun. Sampai akhirnya Nebukadnezar menyadarinya. Itulah akibat kesombongan. Jika kita sombong, maka satu waktu kita pasti jatuh. Contoh yang kedua kita bisa lihat tentang kehidupan Salomo. Salomo ada raja yang begitu luar biasa. Ketika dia mulai memerintah, dia berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak meminta nyawa musuhnya. Yang dia minta hanya hikmat untuk memerintah bangsa Israel.
Dan Anda lihat akhirnya Tuhan mengaruniakan Salomo dengan hikmatnya dan hikmat Allah dan juga kekayaan, panjang umur dan juga nyawa musuh-musuhnya. Salomo menjadi raja Israel yang begitu luar biasa. Dia ada orang yang paling berhikmat. Tapi sayang kalau saudara pelajari, akhirnya dia pun jatuh. Salah satunya, dia punya istri yang banyak. Ada 700 istri dan 300 gundik. Dan di masa tuanya, saudara perhatikan di 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Karena kesombonganlah akhirnya dia mengambil istri dari bangsa-bangsa yang lain, dan pada masa tuanya dia justru menyembah dewa-dewa daripada istri-istrinya tersebut. Dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai tetap sepertinya dia ikut Tuhan, tapi dia sudah tidak sungguh-sungguh. Dan saudara bisa lihat akibatnya. Keturunannya, kerajaannya menjadi terpecah. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Itu ada akibat kesombongan. Karena itu jangan sampai kita sombong. Kita harus mengerti segala suatu pencapaian kita itu kasih karunia Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Itu kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Kita perlu mengucap syukur dan tetap rendah hati. Supaya jangan sampai kita hancur atau direndahkan. Ada seorang bernama Tancredo Neves. Dia ada calon presiden daripada Brasil. Dan dia menyatakan gini, asal dia dapat 500.000 suara, dia pasti akan menjadi presiden. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalangi dia. Memang hanya kenyataan, dia bisa mendapat 500.000 suara. Dan dia bisa menjadi presiden. Tapi perhatikan, 1 hari sebelum pelantikannya, dia kena sakit dan meninggal. Walaupun dia sudah mencapai suara 500.000 orang lebih. Dan dia bahkan berkata Tuhan tidak bisa menghalangi dia menjadi presiden. Ternyata 1 hari sebelumnya, sebelum dilantik, dia pun meninggal. Itulah akibat orang yang sombong. Saudara juga bisa lihat kejadian di sejarah tentang kapal Titanic. Ketika kapal ini diciptakan, para pembuatnya katakan bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam. Kapal ini dirancang begitu luar biasa dan tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat kapal ini tenggelam. Tapi kenyataannya pada pelayaran perdana, ini pelayaran perdana, di tanggal 15 April 1912, kapal ini pun tenggelam. Itulah akibat kesombongan. Karena itu jangan sampai kita terjebak menjadi sombong. Mari kita lihat jebakan kedua dari kesuksesan, yaitu senang di zona nyaman. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ini adalah kerinduan Tuhan. Agar setiap kita jadi kepala bukan ekor. Setiap kita naik bukannya turun. Apalagi ini tahun dimensi yang baru. Gembala pembina kita sudah berikan ayatnya. Bahwa kita akan naik bukannya turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Nah karena itu Tuhan mau kehidupan kita senantiasa naik terus. Nah seringkali ketika kita sukses. Padahal kita baru sukses saja. Yang Tuhan mau kita mungkin sampai di sini. Kita baru sukses yang kecil. Kita sudah merasa puas. Kita sudah merasa hebat. Dan akhirnya kita sudah ada di zona nyaman. Kita tidak mau naik lagi. Kita puas di dalam keadaan kita. Kita nggak mau berjuang lagi. Ada begitu banyak orang ketika dia berhasil. Dia menjadi nyaman. Dia tidak punya visi lagi. Dia tidak punya mimpi lagi.
dan dia hanya menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan tidak mau kita demikian. Tuhan mau kita senantiasa naik. Sama seperti orang yang mendaki. Ketika kita mendaki ke gunung, maka seringkali orang tergoda tidak sampai ke puncak. Ketika sampai mungkin masih di lereng atau di pertengahan, ketika melihat pemandangan yang begitu indah, mereka sudah puas dan mereka pun segera turun. Padahal ketika mereka terus naik sampai ke puncak, mereka akan melihat pemandangan yang jauh lebih indah yang dilihat daripada di tengah perjalanan atau bahkan masih di bawah gunung. Karena itu kita harus terus naik, jangan pernah berhenti. Ketika kita berhenti, ketika kita ada di zona nyaman, maka kita tidak bisa meraih janji Tuhan. Rencana Tuhan begitu dahsyat, rencana Tuhan begitu luar biasa. Karena biarlah kita senantiasa punya visi lagi, punya tujuan yang lebih besar lagi. Setiap kita mencapai sesuatu, kita terus buat visi yang lebih besar, buat impian yang lebih besar, sehingga kehidupan kita naik. Kadang-kadang Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami goncangan supaya mereka keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan tidak mau kita ada di zona nyaman, maka Tuhan izinkan ada goncangan demi goncangan. Perhatikan kehidupan Musa. Musa ketika dia lari ke padang gurun, lalu dia menjadi gembala selama 40 tahun. Dia mulai nyaman dengan kehidupannya. Semuanya oke. Dia menjadi gembala dan domba-dombanya semua sehat dan berkembang. Dia punya istri dan punya keluarga. Dia nyaman. Padahal Tuhan punya rancangan bahwa dia harus melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Karena itulah Tuhan memberikan satu tanda ketika dia berjalan, dia melihat satu semak yang sepertinya terbakar, tapi pohonnya tidak terbakar. Jadi ada api, tapi pohon tersebut tidak terbakar. Itu yang menarik perhatian Musa sampai dia datang ke sana, Tuhan berbicara kepadanya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Puji Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasannya, walaupun tadinya dia enggan keluar dari zona nyamannya, akhirnya Musa pun bisa keluar dari zona nyamannya dan dia mau diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan izinkan sebuah peristiwa supaya Musa keluar dari zona nyaman. Yusuf pun demikian. Kalau Anda baca di Alkitab, Yusuf ada anak kesayangan daripada Yakub. Dia lebih dikasihi daripada saudara-saudaranya. Bahkan dia diberikan jubah yang maha indah. Dan dia lebih didengar daripada kakak-kakaknya. Dia didapatkan perlakuan yang istimewa. Sepertinya Yusuf sudah nyaman. Tapi Tuhan izinkan dia akhirnya dijual ke Mesir. Dia jadi budak. Tuhan izinkan dia masuk penjara. Tapi hal itu terjadi supaya Yusuf naik. Hari ini saya tidak tahu apa keadaanmu. Mungkin karena goncangan-goncangan yang terjadi akibat COVID-19. Engkau jadi harus keluar dari zona nyamanmu. Selama ini belum ada penyakit tersebut. Kita nyaman. Kita sepertinya oke. Tapi waktu goncangan terjadi, ada banyak hal yang harus kita rubah dalam hidup kita. Ada banyak hal yang harus kita juga perhatikan, introspeksi dalam diri kita. Ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, justru Tuhan akan menggunakan masalah goncangan ini untuk kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Karena itu jangan pernah ada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Izinkan Tuhan menggoncangkan engkau. Sehingga engkau bisa meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah. Bagaimana burung Raja Wali mengajar anak-anaknya untuk belajar terbang. Raja Wali biasanya membuat sarang-sarang di pegunungan yang tinggi. Dan ketika anak-anaknya menetas, maka Raja Walinya memberi makan pada anak-anaknya. Nyaman sekali.
Anak-anak ini cuma tinggal berteriak, dia tinggal di sarang yang nyaman, dan dia diberikan makanan. Tapi burung raja walinya, induknya tahu, ini anak harus dididik supaya dia juga bisa terbang. Ketika pada waktunya, maka sang induk membawa anaknya ini terbang ke tempat yang lebih tinggi. Lalu setelah itu dilepaskannya anaknya. Dan anaknya jatuh dari ketinggian ke bawah. Dan anaknya berusaha menggoyangkan sayapnya. Mungkin dia pikir, aduh mamaku galak sekali. Mamaku kejam sekali. Kenapa biasanya aku diberi makan cacing, diberikan makanan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan kenyamanan. Tiba-tiba hari ini mamaku jahat sekali. Dia mengangkat aku tempat tinggi dan dilepaskan, dan sekarang aku jatuh ke bawah. Aku bisa mati. Dia sambil menggoyangkan sayapnya. Ketika hampir di bawah, sang induknya menangkap anak burung tersebut dan dibawa lagi ke tempat yang atas. Ketika dia diangkat oleh mamanya, mungkin anaknya berkata, "Oh, udah mah, jangan lagi. Jangan aku dibuang lagi ke bawah. Cukup." Tapi ternyata enggak. Sang induk akan membawa anaknya itu kembali ke tempat yang tinggi. Kembali dijatuhkannya lagi. Dan si anak ini terus berteriak. Dia berusaha menggoyangkan sayapnya. Sampai hal ini terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya si anak ini bisa terbang. Dia bisa terbang sebagai mana induknya. Mamanya terbang tinggi dan dia juga bisa terbang tinggi. Itulah ketika anak Raja Wali mau keluar dari zona nyamannya. Jika dia tetap ada di sarang, hanya terima makanan saja, dia tidak akan pernah terbang. Tapi karena induknya izinkan supaya anaknya dijatuhkan, supaya anaknya belajar terbang. Jangan ada di zona nyaman. Itu ada jebakan kesuksesan. Jika engkau sukses, jika engkau berhasil, Anda mulai berdoa, terima kasih Tuhan buat kesuksesan ini. Dan saya percaya, ada hal yang lebih besar lagi engkau sediakan bagiku. Beri aku kekuatan, beri aku mimpi yang lebih besar lagi, beri aku visi yang lebih besar lagi, sehingga kehidupanku akan terus naik, terus naik, terus naik. Jadi kepala, bukan ekor. Itulah dua jebakan dari kesuksesan. Yaitu ketika kita sombong. Karena ketika kita sombong, kita akan segera akan jatuh. Yang kedua, ketika kita ada di zona nyaman. Karena ketika kita di zona nyaman, kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya terus datar. Pada Tuhan mau kehidupan kita naik, naik, naik. Saya berdoa buat jemaat GBI Margonda. Anda semua menjadi orang yang berhasil. Orang yang sukses di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, segala pencapaian itu semua karena Tuhan. Jangan pernah sombong. Dan terus izinkan Tuhan membentuk kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sehingga kita tidak ada di tempat yang zona nyaman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada jebakan-jebakan dalam kesuksesan. Kami bersyukur buat segala pencapaian kami sampai hari ini. Buat kesuksesan yang telah kami raih. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Karena itu ajar kami senantiasa merendahkan hati kami. Karena ketika kami rendah hati, Engkau akan meninggikan kami lebih lagi. Dan Tuhan tolong kalau kami ada di zona nyaman, agar kami sadar dan kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami ingin menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Kami akan siap digoncangkan supaya kami terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya masalah Kau beri pertolongan. Berkati yang bekerja, yang usaha, sekolah, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya jemaat GBI Margonda semuanya menggenapi rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus.
serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mana percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online GBI Margonda pada hari ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah mendapatkan kekuatan berkat dari kebenaran firman Tuhan sudah dibagikan hari ini. Dan akhirnya Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.